Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Karimah Nurfalida dari Tadris Matematika ingin menampilkan sebuah materi atau video pembelajaran dengan materi ilmu peluang dari kelas 8. Disimak baik-baik ya adik-adik. Yang pertama, kita akan belajar tentang istilah-istilah dalam peluang. Sebelum kita belajar tentang istilah-istilah dalam peluang, apakah itu peluang sendiri? Peluang merupakan harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa atau kejadian akan terjadi. Jadi istilah-istilah apa aja yang ada dalam peluang? Yang pertama ada percobaan atau eksperimen, yaitu suatu usaha yang menyebabkan terjadinya kemungkinan pada hasil. Misalnya apa? Kita misalkan yakni usaha dari melempar koin. Apa aja hasilnya? Akan menghasilkan dua kemungkinan. Yang pertama, ada kepala koin depan yang merupakan gambar dari burung Garuda. Yang kedua, ada ekor koin belakang yang terdapat gambar bunga serta tulisan dari uang koin tersebut. Istilah dalam peluang selanjutnya yaitu ada ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin terjadi. Bisa dilambangkan dengan S besar. Banyak anggota dari ruang sampel dan dilambangkan dengan N dalam kurung S besar. Misalkan dari pelemparan koin lagi. Tadi dari pelemparan koin bisa menghasilkan dua kemungkinan, yakni kepala koin dan ekor koin. Jadi kita lambangkan ruang sampel dengan ruang sampelnya yakni AK, gambar, sehingga banyak anggota ruang sampel ada dua. Yang selanjutnya ada menyusun anggota ruang sampel. Di sini ada contoh soalnya. Tentukan ruang sampel ketika melemparkan dua koin logam. Jadi, kita dapat menyelesaikan soal berikut dengan beberapa cara. Yang pertama dengan cara mendaftar anggotanya langsung, yang kedua dengan cara diagram pohon, dan yang ketiga dengan menggunakan tabel. Yang pertama, kita akan menyusun anggota ruang sampel dengan cara mendaftar anggotanya. Dari pertanyaan tadi sudah disebutkan bahwa tentukan ruang sampel ketika melemparkan dua koin logam. Dari pelemparan koin logam akan terjadi dua kemungkinan. Yang pertama muncul angka dan yang kedua muncul gambar. Jadi kita misalkan dulu muncul angka dengan huruf A dan muncul gambar dengan huruf G. Maka ruang sampelnya dapat kita tulis dengan kurung kurawal AA, AK, GA, GG tutup kurung kurawal. Kenapa ada 4? Karena ada dua koin logam. Yang selanjutnya menggunakan diagram pohon. Masih menggunakan uang logam. Ada dua kemungkinan, yakni munculnya angka dan munculnya gambar. Karena ada dua koin, maka setiap peluang munculnya angka atau gambar kita cabangkan lagi jadi dua. Ini munculnya angka kita cabangkan menjadi munculnya angka lagi dan munculnya gambar. Lalu yang munculnya gambar kita cabangkan lagi munculnya angka dan munculnya gambar juga, sehingga menghasilkan peluang atau ruang sampelnya yakni AA, AG, GA,
pada kolom ke bawah dan ke samping. Lalu kita pertemukan sehingga menghasilkan AA, AG, GA, dan GG. Istilah yang selanjutnya yakni ada titik sampel. Apa itu titik sampel? Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Kenapa bisa merupakan anggota dari ruang sampel? Ruang sampel sendiri menunjukkan semua kemungkinan yang muncul pada suatu kejadian. Nah, setiap anggota ruang sampel itulah yang disebut titik sampel. Makanya titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Kita misalkan dari pelemparan koin lagi. Ada dua kemungkinan dari pelemparan uang koin, yakni munculnya angka ataupun munculnya gambar. Maka titik sampelnya adalah dapat dituliskan dengan kurung berawal angka, kurung berawal gambar. Yang selanjutnya jenis-jenis peluang. Apa aja jenis-jenis peluang? Yang pertama kita akan belajar tentang peluang empirik atau peluang eksperimental, yakni perbandingan banyaknya kemungkinan yang terjadi terhadap banyaknya percobaan yang dilakukan. Contohnya, sebelum lanjut ke contohnya, di sini ada rumusnya, yakni P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A besar per N besar. Di sini ada keterangannya. P dalam kurung A besar yakni nilai peluang empirik, N kecil dalam kurung A besar yakni kemungkinan yang terjadi, N besar yakni banyaknya percobaan. Jadi rumus nilai peluang empirik yakni kemungkinan yang terjadi dibagi oleh banyaknya percobaan. Langsung saja ke contoh soal. Pada percobaan pelemparan dua koin uang logam sebanyak 50 kali, muncul pasangan mata koin sama sebanyak 35 kali. Berapakah peluang empirik muncul selain itu? Jadi kita mencari kemungkinan yang akan terjadi dari banyaknya percobaan pelemparan uang koin tersebut dikurangi dengan banyaknya muncul pasangan yang sama, yakni 50 dikurangi 35 hasilnya 15. Selanjutnya kita mencari nilai peluang empiriknya dari kemungkinan yang terjadi dibagi dengan banyak percobaan, yakni 15 per 50 sama dengan 3/10. Yang selanjutnya peluang teoritis atau peluang prediksi. Apa itu peluang teoritis? Peluang teoritis atau peluang prediksi adalah perbandingan banyaknya kemungkinan yang bisa terjadi dengan banyaknya ruang sampel. Rumusnya bagaimana? Rumusnya P dalam kurung A sama dengan N dalam kurung A per N dalam kurung S. P dalam kurung A sendiri merupakan simbol dari peluang atau nama lain dari peluang. Di N dalam kurung A yakni banyaknya kemungkinan dan N dalam kurung S yakni ruang sampel. Langsung saja kita menuju ke contoh soal. Peluang teoretik munculnya angka 2 dari pelemparan sebuah dadu adalah titik. Jawabannya, banyak kemungkinan muncul angka 2 di satu buah dadu yakni N dalam kurung A-nya yakni 1. Kita cari dulu ya yang tadi. Lalu ruang sampelnya dari dadu tersebut berapa? Ada 6. Lalu kita masukkan ke dalam rumusnya. PA sama dengan banyak kemungkinan yang terjadi dibagi dengan per ruang sampelnya. Jadi peluang teoretik munculnya angka 2 dari pelemparan sebuah dadu yakni 1/6. Mungkin cukup sekian video pembelajaran dari saya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk
kalian semua. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.